Buang air kecil dan besar di toilet adalah kebutuhan dasar. Everyone needs toilet. Tapi, di fasilitas manusia yang paling mendasar tersebut, tanpa kita sadari, ada diskriminasi bagi sebagian penggunanya. This is toilet, sexism beyond the stalls. Berbicara tentang toilet, salah satu jenis toilet yang sering kita temui adalah toilet umum. Toilet umum merupakan sebuah ruangan yang dirancang khusus sebagai kebutuhan umum dengan kelengkapan kloset, persediaan air bersih, dan perlengkapan lainnya. Tujuan dari pengadaan fasilitas ini sejatinya untuk memenuhi kebutuhan membuang hajat serta kebutuhan fisik maupun sosial dan psikologis lainnya pada saat sedang berada di tempat-tempat domestik, komersial maupun publik. Namun, ada perbedaan pengalaman yang dialami oleh beberapa bagian masyarakat dalam menggunakan toilet umum. Perempuan, sebagai salah satu gender dalam masyarakat, mempunyai pengalaman yang berbeda dengan laki-laki ketika menggunakan toilet umum. Kami akan membahas mengenai apa saja diskriminasi dan seksisme yang dialami oleh perempuan di fasilitas publik ini. Oke, selama pakai toilet umum ya, aku sih kadang masih risih gitu Kak kalau sendirian, jadi butuh pendamping gitu, 1 atau 2 orang gitu kan. Soalnya kadang yang jaga toilet itu kan cowok, jadi kayak nggak nyaman gitu loh. Terus kadang juga nggak disediain tisu, sementara cewek kan butuh tisu. Jadi menurut aku masih kurang aja gitu, masih kurang nyaman lah buat cewek. Iya. Hal-hal umum yang jelas kebersihannya itu bisa dilihat dari lantai aja sama baunya sih, terus disediain tisu apa enggak sama sabun, terus tempat sampahnya itu udah full apa masih kotor kayak gitu, biasanya tuh ganggu banget sih. Terus klosetnya, aku biasanya lebih suka kloset yang jongkok, soalnya kalau duduk pasti bekasnya orang banyak kan, jadi agak gimana gitu gelian. Yang pertama adalah antre. Antre menjadi sebuah budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aktivitas yang dilakukan di ruang publik. Salah satunya yaitu antre dalam menggunakan toilet umum. Akan tetapi, sadarkah kita bahwa seringkali antrean toilet perempuan lebih panjang dibandingkan dengan antrean toilet laki-laki? Ada stereotipe yang berkonotasi negatif di masyarakat bahwa perempuan menghabiskan lebih banyak waktu di toilet hanya untuk bergosip dan melakukan selfie di kaca-kaca toilet. Padahal, jika dilihat berdasarkan aspek biologisnya, perempuan memang memiliki kebutuhan yang berbeda daripada laki-laki. Menstruasi, misalnya. Ketika menstruasi, perempuan membutuhkan waktu lebih banyak karena harus mengganti dan membersihkan bekas pembalut. Contoh lainnya adalah ibu menyusui yang seringkali menggunakan toilet untuk menyusui anaknya. Tentu saja, durasi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini mempengaruhi durasi perempuan lainnya di toilet umum. Ditilik dari desain toilet publik, ada kecenderungan yang mendorong perempuan untuk melakukan aktivitas lebih lama di toilet umum. Laki-laki biasanya buang air dengan menggunakan urinal, sedangkan perempuan buang air dengan toilet jongkok atau duduk. Urinal yang disediakan tentu lebih banyak daripada toilet jongkok atau duduk karena kebutuhan ruang yang berbeda. Sehingga, antrean terjadi ketika perempuan sebagai pengguna toilet yang lebih banyak harus bergantian menggunakan jumlah bilik toilet yang lebih sedikit dengan kondisi biologis yang berbeda pula. So no, we are not just gossiping and took selfies, but we also have some conditions that demands longer duration in the toilet. Dari segi kenyamanan, sanitasi menjadi salah satu indikator penting.
Di Indonesia sendiri, penyediaan sanitasi di toilet umum dinilai masih kurang bagi sebagian besar masyarakat selaku pengguna yang utamanya di sini menitik beratkan kepada perempuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perlengkapan yang dibutuhkan oleh perempuan yang sedang menstruasi tentu bertambah, seperti pembalut, tisu, hingga tempat sampah. Namun keadaan toilet umum di Indonesia masih belum mewujudkan ketersediaannya secara optimal hingga saat ini. Percaya atau tidak, masalah inilah yang menjadi salah satu cikal bakal munculnya permasalahan yang lebih besar di level global, seperti gangguan kesehatan bagi perempuan yang dapat menyumbang pada gangguan kesehatan global karena sangat berkaitan erat dengan initial hygiene. Semua ketidaksesuaian standar sanitasi dan keamanan di dalam toilet yang dialami oleh perempuan pada dasarnya juga diakibatkan diskriminasi pada kondisi fisik perempuan sendiri dan gender blindness yang dinormalisasi dalam pembuatan kamar mandi umum perempuan. Hingga saat ini masih sangat banyak anggapan bahwa menstruasi dan urusan dalam kamar mandi perempuan merupakan hal yang tabu di tengah masyarakat Indonesia. Anggapan tersebut tumbuh di tengah masyarakat dan menyebabkan perempuan-perempuan memiliki rasa malu pada proses biologis alamnya yang dialaminya tersebut. Mirisnya, dalam beberapa masyarakat, menstruasi bahkan masih dikaitkan dengan keadaan kotor dan jorok, sehingga tidak dapat menjadi pembahasan yang bebas di ranah publik. Hal ini berimplikasi pula pada minimnya sorotan terhadap gender blindness dalam penyediaan fasilitas dan alat-alat pemenuh kebutuhan dalam kamar mandi umum perempuan. Kalau aku pribadi sih kan kalau pembalut bawa sendiri ya, terus kadang tuh kayak tong sampah buat buang pembalut sama kayak tisu biasa itu menurut aku perlu banget dibedain. Soalnya kan takutnya ada orang lain yang jijik gitu kan, kayak kurang bersihinnya atau kayak gimana. Tapi so far kalau kamar mandi umum yang khusus cewek itu udah lumayan bersih sih. Tapi juga ada beberapa yang kayak masih ada yang jorok, terus kurang dijaga kebersihannya. Dan menurut aku pribadi itu penting ya, apalagi cewek gitu. Biasanya aku bawa kayak kresek kecil sih, tapi nggak mesti. Jadi kayak persediaan kresek kecil buat dibawa kemana aja itu kan nggak selalu ada. Jadi menurut aku penting banget di dalam kamar mandi, soalnya takutnya kalau di luar kamar mandi kan kelihat cowok atau kayak gimana, jadinya malu gitu. Oke, first impression ya kak ya. Kadang sih kalau misalnya kamar mandinya, tergantung kamar mandinya sih ya kak. Kadang first impression aku kalau kamar mandinya bagus tuh kayak, ih bagus banget, terus kayak pengen lama-lama gitu loh di kamar mandi. Apalagi kalau misalnya ada kacanya yang besar gitu. Terus kalau misalnya kamar mandinya kotor, itu kadang aku nggak jadi deh, aku tahan aja nggak jadi ke kamar mandi gitu. Itu sih kak. Ya biasanya pasti minta temenin sama teman sih, kayak aku mau kamar mandi anterin dong kayak gitu. Soalnya nggak tahu ya, kayak lebih enak aja gitu kalau ada yang nungguin di luar gitu kan. Terus biasanya kalau ke kamar mandi perempuan bawa apa aja, itu aku biasanya sedia tisu sih kak. Soalnya kadang tuh nggak semua kamar mandi menyediakan tisu kan, jadi sedia tisu, sama kadang aku juga bawa hand sanitizer, jadi kayak setelah habis dari kamar mandi aku pakai hand sanitizer. Kalau misalnya jaga-jaga kalau nggak ada sabun juga gitu. Faktor keamanan juga menjadi pertimbangan, mengingat dalam realitasnya masih banyak kamar mandi umum perempuan yang menyalahi privasi dan tidak mengakomodasi kebutuhan atas ruang aman untuk memenuhi kebutuhan biologis perempuan yang seharusnya dapat dipenuhi oleh eksistensi toilet umum perempuan. Hal ini mengarah kepada kenyamanan dan keamanan gender yang didasarkan pada perspektif perempuan itu sendiri. Desain toilet umum yang masih kurang melindungi privasi pengguna, seperti pintu yang tidak dapat terkunci dengan baik, celah yang terlalu besar sehingga memungkinkan untuk terlihat dari luar, bahkan keberadaan kamera pengintai di dalam toilet dengan unsur kesengajaan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para perempuan dalam menggunakan toilet umum. Kondisi ini berkontribusi dalam munculnya berbagai fenomena, mulai dari fenomena yang relatif sederhana, seperti durasi perempuan yang cenderung lebih lama dalam menggunakan toilet umum dibandingkan laki-laki, hingga fenomena yang cenderung lebih kompleks, seperti pemahaman kolektif terhadap girl code,
Layaknya kecenderungan perempuan untuk mengajak teman atau orang lain yang dikenalnya sebelum menggunakan toilet umum menjadi sesuatu yang normal dihadapi oleh perempuan. Berakar dari ketidaklayakan toilet umum yang disediakan, berujung pada stereotip negatif bagi perempuan berkaitan dengan antrian panjang yang seringkali menjadi fenomena yang terjadi di toilet perempuan. Terutama dengan maraknya kasus di mana kamera pengintai secara intensional dipasang oleh pihak dengan intensi buruk di bilik-bilik toilet perempuan, terjaminannya keamanan perempuan bahkan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya semakin nyata. Pasalnya, hanya untuk melakukan BAK dan BAB saja ancaman akan adanya sexual harassment masih menghantui mindset para perempuan akibat ketakutan akan hadirnya kamera pengintai yang dapat melawan hak privasinya. Dalam masalah ini, perempuan dapat menjadi korban objektifikasi seksual yang pada akhirnya dapat ditarik pada dasar permasalahan kita, yaitu ketidaksetaraan gender dan seksisme terhadap perempuan yang manifestasinya terdapat pada berbagai hal di kehidupan, termasuk hal sesederhana toilet perempuan. Banyaknya kasus penyediaan toilet umum yang tidak memenuhi standar kompleksitas perempuan menjadikan para perempuan merasa tidak nyaman untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya di tempat umum. Meski peran perempuan semakin banyak di ruang publik, namun masih banyak dari mereka yang memilih untuk menahan keinginan mereka untuk buang air selama berada di tempat umum, hingga mereka berada di rumah karena alasan kebersihan dan ketersediaan fasilitas pembersih seperti air, pembalut, sabun, tisu, hingga rasa ketidakamanan dari kamera tersembunyi dan antrean yang panjang yang sebenarnya merupakan implikasi berkelanjutan dari seksisme yang ternormalisasi di tengah masyarakat terhadap kompleksitas perempuan. Akhir kata, sexism towards women does exist beyond the stalls, and unless we acknowledge and do something about it, there's no way this ongoing phenomena gonna end anytime soon. Mari kita bersama-sama menumbangkan seksisme secara berkelanjutan dengan senantiasa mengedukasi diri tentang ketidaksetaraan gender yang ada dan mulai berani menegasi gender blindness terhadap kompleksitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan ini. Mulai dari hal sederhana urusan kamar mandi umum hingga aspek-aspek kehidupan lain yang lebih kompleks seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih banyak menghadirkan ketidaksetaraan gender di tengah masyarakat.